di sini saya akan membacakan materi tentang sejarah peraturan presiden. Peraturan presiden sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang bernama Keputusan Presiden. Peraturan presiden atau Perpres merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang baru di negara Indonesia, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berisi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan rahmat Tuhan. Peraturan presiden memang pertama kali muncul pada tahun 1946, tepatnya pada 8 Agustus tahun 1946. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan peraturan presiden? Jadi, terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan beberapa materi muatan peraturan presiden yang pertama berisikan materi yang diperintahkan oleh undang-undang, yang kedua materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, dan yang ketiga materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Apa sih tujuan peraturan presiden? Nah, berdasarkan bab 2 pasal 4 tentang ruang lingkup maksud dan tujuan peraturan presiden, yaitu tujuan penetapan peraturan presiden ini adalah untuk memperkuat sinergi, integrasi, dan koordinasi pengelolaan dan pengendalian proses pemerintahan dan aktivitas manajemen kabinet dan manajemen kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah dan mewujudkan visi presiden secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sedangkan dalam penjelasan pasal 13, peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Tujuan dibentuknya peraturan presiden ini dilakukan apabila dalam keadaan terdesak. Hal ini dapat dirujuk dari pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang menyatakan dalam hal penyusunan rancangan peraturan presiden yang bersifat mendesak yang ditentukan oleh presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemprakarsa secara serta-merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan atau lembaga lain yang terkait. Selanjutnya yaitu fungsi peraturan presiden. Terdapat beberapa fungsi adanya peraturan presiden. Yang pertama yaitu fungsi atribusi. Peraturan presiden memiliki fungsi atribusi yaitu sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah yang menyelenggarakan pengaturan secara umum. Jadi, presiden memastikan bahwa peraturan diperlukan dan juga dikeluarkan guna menjamin penyelenggaraan kekuasaan yang berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi dalam peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam rangka menjalankan pengaturan yang lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang jelas menyebutnya, seperti dari Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR. Dengan kata lain, peraturan presiden dibuat untuk melaksanakan undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyelenggaraan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain yang tidak tegas menyebutnya. Terdapat beberapa aturan yang sebelumnya perlu untuk ditindaklanjuti menggunakan peraturan presiden. Hanya saja dalam aturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan di dalam isinya. Meskipun begitu, tetap harus dibuat peraturan untuk menindaklanjuti atau memperjelas aturan sebelumnya. Prosedur penyusunan peraturan presiden. Nah, tahap proses penyusunan peraturan presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perencanaan program penyusunan peraturan presiden. Sebelum tahap penyusunan peraturan presiden, terlebih dahulu dilakukannya perencanaan penyusunan dalam program penyusunan. Hal ini biasanya disebut dengan proksun. Nah, untuk tata cara perencanaan peraturan presiden sebagai pelaksana perintah undang-undang atau peraturan pemerintah, secara mutatis mutandis sama dengan perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah.
Yang kedua ada penyusunan rancangan peraturan presiden. Secara mutatis mutandis, dengan penyusunan rancangan undang-undang, maka tahapan penyusunan peraturan presiden terdiri dari yang pertama ada pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. Yang kedua ada rapat panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. Yang ketiga ada pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Nah, apabila terdapat rancangan peraturan presiden yang bersifat mendesak dan sebelumnya telah ditentukan oleh presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, maka pemrakarsa dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan Menteri Hukum dan HAM, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian dan atau lembaga lain yang terkait. Pada tahap ketiga, yakni penetapan atau pengesahan rancangan peraturan presiden, di mana diantaranya yang pertama presiden menetapkan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan presiden. Yang kedua, naskah rancangan peraturan presiden ditetapkan menjadi peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Yang ketiga, menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan presiden yang telah ditetapkan oleh presiden. Yang keempat, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara menyampaikan naskah peraturan presiden yang telah dibubuhi nomor dan tahunnya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. Adapun yang pada tahap keempat, yakni pengundangan peraturan presiden, yang diantaranya yang pertama Menteri Hukum dan HAM mengundangkan peraturan presiden dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia dan penjelasannya ditempatkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemohonan pengundangan peraturan presiden ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dan di instansi bersangkutan dan disampaikan langsung kepada petugas disertai dengan 2 naskah asli dan 1 soft copy naskah asli. Yang ketiga, Menteri Hukum dan HAM menandatangani pengundangan dalam membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan presiden dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam terhitung sejak peraturan presiden ditetapkan atau disahkan presiden. Yang keempat, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah peraturan presiden yang telah diundangkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet. Penerbitan lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal peraturan presiden diundangkan. Sekian, terima kasih. Contoh peraturan presiden. Yang pertama yaitu Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang peraturan yang banyak menuai kontra. Ini dianggap mempermudah tenaga asing untuk ke Indonesia untuk bekerja. Tujuan dikeluarkan peraturan presiden ini adalah untuk meningkatkan investasi negara asing di Indonesia. Jadi negara mempermudah proses masuk tenaga kerja asing. Yang kedua yaitu Perpres nomor 69 tahun 2018. Peraturan presiden ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2018. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan dan mendorong kemajuan di bidang industri. PP tentang Kementerian Industri ini direvisi dengan menambahkan fungsi pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia pada bidang industri. Penambahan fungsi ini memang tertuang pada pasal 3 huruf D. Penambahan ini terjadi di 3 badan yang berada di bawah pengawasan Menteri Industri. Yang ketiga ada Perpres nomor 66 tahun 2018. Peraturan Presiden nomor 66 ini berisi tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Tujuan dikeluarkan Konsep keputusan peraturan presiden.
Keputusan Presiden atau biasa disingkat dengan Kepres adalah norma individu yang bersifat konkret. Secara umum, keputusan Presiden bersifat mengatur. Adapun isi dari keputusan Presiden berlaku untuk orang ataupun pihak tertentu yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Kecuali apabila keputusan Presiden memiliki muatan yang sama dengan peraturan Presiden, maka berlakunya akan sama juga dengan peraturan Presiden. Keputusan Presiden bersifat mengatur dan harus dimaknai sebagai peraturan. Seperti merujuk pada ketentuan pasal 100 Undang-Undang 12/2012 yang berbunyi, semua keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Gubernur, keputusan Bupati atau Wali Kota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Penyebutan Kepres sempat diubah menjadi Perpres, namun hal ini dianggap tidak tepat karena keputusan Presiden tidak selalu hanya berisi peraturan atau penetapan. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10/2004, kini semua keputusan Presiden yang bersifat peraturan disebut Peraturan Presiden atau Perpres, sedangkan keputusan Presiden yang bersifat penetapan disebut Keputusan Presiden atau Kepres, bukan penetapan Presiden. Jenis-jenis peraturan presiden. Peraturan presiden bisa dibedakan menjadi dua apabila didasarkan dari wewenangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, peraturan presiden sebagai pelaksanaan kewenangan atas presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Dalam hal ini, seorang presiden secara mandiri memiliki kewenangan dalam membuat peraturan presiden di mana batas lingkupnya tidak tetap. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini mengandung makna bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah di Republik Indonesia sekaligus mempunyai fungsi legislasi. Kewenangan ini disebut kewenangan atributif. Peraturan Presiden mandiri ini merupakan hasil konsekuensi di mana kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah ada di tangan Presiden. Intinya, Presiden bisa mengeluarkan peraturan Presiden atas kehendaknya sendiri sebagai penyelenggara pemerintah dan negara. Selanjutnya yaitu peraturan presiden dibentuk berdasarkan delegasi sebagai peraturan delegasi guna melaksanakan undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut, perintah undang-undang, atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Jadi singkatnya, bentuk peraturan presiden dibuat untuk melaksanakan atau menindaklanjuti peraturan di atasnya. Sekian materi jenis-jenis peraturan presiden.